Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Di kelas 5 kita akan belajar materi tentang kisah Nabi Ilyasa. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa ketika belajar. Doa sebelum belajar, yuk kita bersama-sama membacanya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Untuk selanjutnya, akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik dapat menjelaskan kisah teladan Nabi Ilyasa alaihi salam dengan baik dan benar. Peserta didik menceritakan kisah Nabi Ilyasa dengan baik dan benar. Simak ya ceritanya berikut ini. Nabi Ilyasa alaihi salam. Tahukah anak-anak semua, teman-teman, Nabi Ilyasa alaihi salam keturunan keempat dari Nabi Yusuf alaihi salam loh. Beliau putra Adi bin Sautim bin Afratsim bin Yusuf alaihi salam. Oh ya, Nabi Ilyasa alaihi salam anak dari paman Nabi Ilyas alaihi salam. Jadi, Nabi Ilyasa alaihi salam merupakan sepupu Nabi Ilyas alaihi salam. Bagaimana masa kecil Ilyasa? Ketika masih kecil, Ilyasa hidup sakit-sakitan. Keluarganya sudah hampir menyerah dengan sakit yang dialami Ilyasa. Suatu hari, keluarga Ilyasa menolong Ilyas bersembunyi di dalam rumah mereka. Saat itu, Ilyas sedang dikejar-kejar kaum Ba'laba yang ingin membunuhnya. Ilyas terharu melihat Ilyasa terbaring sakit. Lantas, Ilyas membantu menyembuhkan penyakitnya. Karena kasihan dengan keadaan Ilyasa yang masih kecil dan sering sakit-sakitan. Kemudian, Ilyas mengasuh Ilyasa dan mengangkatnya menjadi anak. Setelah Ilyasa tumbuh dewasa, Ilyas kemudian membimbing dan sering mengajak Ilyasa berdakwah. Kini Ilyasa pun menjadi pengikut setia. Siapa penerus Ilyas? Ketika Ilyas sudah berusia lanjut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Ilyasa untuk melanjutkan tugas dakwah Nabi Ilyas kepada kaum Ba'laba. Setelah Ilyas diangkat ke langit, Ilyasalah yang meneruskan dakwahnya. Ilyasa menyampaikan ajaran-ajaran yang ditinggalkan Ilyas tentang ketuhanan dan keimanan kepada kaumnya. Namun, sepeninggal Ilyas, satu persatu penduduk Ba'laba kembali menyembah patung Baal. Mereka hidup berfoya-foya, mabuk, dan berjudi di depan patung Baal.
Kesesatan ini dimulai oleh para penguasa Ba'laba yang menaruh dendam kepada Nabi Ilyas. Mereka sempat menganiaya pengikut Nabi Ilyasa, tetapi alhamdulillah penganiayaan itu hanya berlangsung sebentar. Tidak semua penduduk Ba'laba setuju, sebab pengikut Ilyasa juga masih bagian dari keluarga mereka. Akhirnya, penganiayaan itu dihentikan. Peringatan Ilyasa kepada kaumnya membuahkan hasil. Mereka takut dengan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka menaati perintah dan ajaran Nabi Ilyasa. Kaum Ba'laba pun kembali hidup aman dan makmur. Tahukah kamu, semasa hidupnya, Ilyasa pernah mengasuh dan merawat seorang anak laki-laki yang ditinggal mati orang tuanya. Anak kecil itu diasuh dan dibimbing oleh Ilyasa dengan penuh kasih sayang. Sebelum wafat, Ilyasa sempat berpesan agar pengikutnya tetap merawat dan mengasuh anak yatim itu dengan baik. Ketika kaum Ilyasa hijrah mencari tempat lain, anak yatim itu juga ikut. Beberapa waktu setelah Ilyasa wafat, kaum Ba'laba kembali durhaka. Karena keingkaran mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian melenyapkan dan menarik kembali nikmat yang diberikan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kembali azab ke kota Ba'laba dan menghukum kaum Ba'laba yang tidak pernah insyaf dari kesalahannya. Pada masa itulah kemudian Nabi Yunus lahir. Ilyasa termasuk nabi dari kalangan Bani Israel. Ilyasa hidup sekitar tahun 885 sampai 795 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 830 sebelum Masehi. Ia wafat di Palestina. Demikian, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Ceritakan sifat terpuji yang telah dilakukan oleh Nabi Ilyasa alaihi salam untuk kaumnya Bani Israel. Yang kedua, jelaskan kisah Nabi Ilyasa alaihi salam dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya, cerita ini sudah selesai. Marilah kita berdoa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.